Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita selalu senantiasa berusaha untuk bersyukur kepada Allah atas limpahan kenikmatan yang telah kita terima, kita selaku hambanya. Teramat banyak nikmat-nikmat yang telah kita terima, namun sangat sedikit syukur kita yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita sebagai hamba yang bersyukur. Innahu kana abdan syakuron. Walaupun kita menyadari bahwa syukur kita itu tidak akan mampu untuk menebus semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Perihal ini Allah Ta'ala tegaskan di dalam surat Luqman ayat 12, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur pada dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Artinya ini kita balik kepada kita sendiri. Kalau kita bersyukur, dampaknya kepada kita. Kalau kita tidak bersyukur, Allah sangat kaya. Tidak butuh syukurnya umat ataupun manusia yang enggan bersyukur. Bapak, dan Allah maha tahu bahwa hambanya yang bersyukur itu sedikit. Allah pertegas dalam surat Saba surat 34 ayat 13, wa qalilum min ibadi syakur. Manusia tuh yang bersyukur tuh sedikit. Mudah-mudahan di antara kita ini yang termasuk sedikit itu. Dan yang pasti cara kita yang tepat dalam mensyukuri nikmat Allah itu akan menjadi barokah. Usia bapak-bapak, ibu-ibu yang dipergunakan untuk mendatangi masjid, untuk bersilaturahim, untuk birrul walidain, itulah waktu atau usia yang barokah. Mobil yang dipergunakan untuk mendatangi masjid, untuk bersilaturahim, itulah mobil yang barokah. Istri, anak pun juga begitu. Artinya apa? Sepanjang mereka meningkatkan taatnya kepada Allah, maka itulah yang barokah. Al-barakatu tuzitukum fito'ah. Barokah itu menambahnya taatmu kepada Allah.
Kalau kita lihat barokah itu apakah umur kita, apakah baju kita, apakah mobil kita, rumah kita, anak-anak kita, motor kita, mobil kita, apakah barokah? Silakan introspeksi sendiri. Barokah apa tidak? Poinnya adalah ketika itu untuk menambahkan taat kepada Allah, itulah barokah barang-barang semua. Jamaah, setiap nikmat yang Allah beri patut disyukuri, meskipun nikmat tersebut remeh-temeh. Syukur nikmat adalah dengan terus mendekatkan diri pada Allah dengan nikmat tersebut, juga menjauhi setiap maksiat. Jika malah dengan nikmat semakin membuat jauh dari Allah, itu bukanlah jadi nikmat melainkan musibah. Abu Hazim sebagai penduduk Hijaz mengatakan, kullu nikmatun la tuqaribu minallah fahiya baliyatun. Perihal ini Allah pertegas di dalam surat 7, surat Ibrahim maksud saya, surat 14 ayat 7. La in syakartum la azidanakum, sesungguhnya jika kalian bersyukur maka kami akan menambah nikmat kalian. Artinya kalau kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah itu. Ini merupakan firman Allah. Jadi harus kita iakan, harus kita imani. Tafsir Ibnu Katsir perihal ini mengatakan, sesungguhnya jika kalian mensyukuri nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian, pasti aku akan menambahkan bagi kalian. La in syakartum la azidanakum, sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah. Nah, itulah wala in kafartum, dan jika kalian mengingkari nikmatku, artinya ogah-ogahan bersyukur, datang ke masjid ogah-ogahan, infak ogah-ogahan, malas. Maksudnya tafsir Ibnu Katsir dalam hal ini, jika kalian mengingkari nikmat-nikmat itu dan kalian menyembunyikannya serta tidak mensyukurinya, jadi disembunyikan dan tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kembali Ibnu Katsir mengatakan, dengan mencabut nikmat-nikmat itu dari mereka dan Allah menyiksa mereka karena mengingkarinya. Selawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus saleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kaum mukminin mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman. Termasuk diri kita nih yang insya Allah yang berkumpul di Baitullah ini dan selalu mengikuti para salafus soleh, semoga kita menjadi salah satu penghuni surga ridwanullah alaihim. Ikhwatul iman azanalu wa iyyakum. Di menjelang akhir zaman seperti saat ini, salah satu ayat memastikan datangnya kiamat yang merupakan akhir zaman, yaitu surat Toha ayat 15. Innas sa'ata atiyatun, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Lalu Rasulullah mengingatkan kita dalam hal ini. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, inna min asyrati sa'at,
Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat ini kiamat. Tapi itu kiamat besar. Tapi kiamat yang untuk kita itu bisa terjadi kapanpun juga. Karena Allah juga sudah ingatkan itu kepada kita. Wa ma tadri nafsun bi ai ardin tamut. Nah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara tanda hari kiamat an yurfa'al ilm adalah ilmunya itu diangkat. Artinya apa? Para ulama, para ustadz diangkat. Artinya apa? Dimatikan. Lalu wayak surol jahlu, kebodohan itu muncul. Artinya bukan bodoh otaknya, tapi bodoh ketika tidak bisa melakukan apapun juga di dunia tidak berdasarkan agama, nggak ngerti. Kemudian wayak suruzina, perzinahan merajalela. Kalau kita lihat di sepanjang jalan ke arah kota sana, naudzubillah min dzalik, merajalela. Bahkan sekarang sudah memasuki ke kampung-kampung. Wayak surbul khamr, minum-minuman keras merebak luas. Iya, warung-warung jualnya bir, mencekoi anak-anak kita atau orang kita, termasuk dalam hal ini apa? Narkoba. Naudzubillah min dzalik. Wayakil rijal, kaum prianya sedikit. Kalau di masjid ini kaum prianya banyak, tapi di tempat lain kaum prianya sedikit. Wayak surun nisa'u, dan kaum wanitanya banyak perbandingannya. Hatta yakunal komsina amroatal qayyimul wahid, hingga 50 orang wanita hanya memiliki satu orang laki-laki yang menanggung urusan kita. Dan ini mungkin sudah terjadi. Itu tanda-tanda kiamat dari sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, setelah itu juga munculnya banyak fitnah di tengah-tengah kaum muslimin yang berbentuk macam-macam. Salah satunya kita lihat aja. Ada orang yang mengkafirkan dan memfasikkan orang lain. Ketika orang itu tidak sesuai dengan itu, kafir kau. Kemudian merajalelanya kemaksiatan di kota-kota dan di desa-desa. Naudzubillah min dzalik, ini sudah terjadi. Nah, jamaah salat subuh rahimakumullah, manusia akan dilanda di zaman fitnah seperti kata para ulama bahwa disebutkan zaman fitnah, maka ketika sebagian besar tanda kiamat itu sudah diberikan oleh Allah, sampai tinggal beberapa tanda yang belum diperlihatkan, dan itu tanda-tanda kiamat besar. Perihal fitnah, Syekh Sholib Al-Munajib berkata, kenapa disebut zaman fitnah? Satu, susahnya bersatunya orang yang beriman dan banyaknya perselisihan yang terjadi di antara orang yang beriman. Jadi di antara orang beriman gontok-gontokan.
Dan ini terlihat sekarang nih. Allah ingatkan di surat At-Taubah ayat 47, lau karaju fikum mazadukum ila kabalo. Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka. Wala audu kilalakum yakuna kumul fitnah, dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu. Mereka menghendaki kalian supaya hancur. Inilah kalau ada tanda, dan kalau kita lihat kondisi sekarang ini sudah ada itu. Kata fitnah di dalam ayat ini oleh para tafsir menerangkan disebut fitnah karena banyaknya perselisihan dan pertengkaran di antara orang yang beriman dan susahnya untuk bersatu. Bisa jadi salah satu masalahnya adalah seringnya menjadikan fikih, menjadikan komoditi untuk saling bermusuhan. Misalnya ada satu masjid yang memakai sifatnya yang khilafiyah. Padahal kita tahu di ayat lain Allah mengingatkan kita bahwa nanti Allah akan memutuskan itu. Bisa jadi orang itu benar, bisa jadi kita juga benar. Dua-duanya bisa benar. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Nah, perihal perselisihan yang kadang-kadang dasarnya adalah perbedaan pemahaman, Allah tegaskan di surat As-Sajdah surat 32 ayat 25. Inna rabbaka huwa yasilu bainahum yaumal qiyamati. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Jadi tidak perlu lu kafir, gua yang nyunah misalnya, tidak perlu. Allah akan tentukan itu nanti. Fima kanu fi yakhtalifun, tentang apa yang selalu mereka perselisihkan. Padahal jamaah, al-haqqu itu min rabbik, kebenaran itu dari Allah. Kita ikutin saja. Hanya mungkin pemahaman kita yang berbeda. Wallahu a'lam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, makna yang kedua kenapa disebut zaman fitnah? Menurut Syekh Soleh Al-Munajib, karena samar-samarnya antara yang hak dan yang batil. Hak yang batil itu harus jelas. Mana yang hak, mana yang batil harus jelas. Nah, dalam hal ini susah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Contohnya apa? Kita sering tertipu dengan seseorang, pakaiannya perempuan tapi nggak taunya laki-laki. Nah, seperti itulah kira-kira membedakan. Allah tegaskan di surat Al-Anfal ayat 73, ila taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Jika kamu hai orang muslim tidak menjelaskan apa yang diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Allah sudah ingatkan untuk kita tegas dalam hal ini. Fitnah di ayat ini dikatakan para ulama samar-samar antara yang hak dan yang batil, susah untuk mengenali, sulit orang itu membedakan yang satu dengan yang lain. Bagaimana caranya bisa
Tentu kalau kita taqarrub ilallah, selalu mendekatkan diri pada Allah, makom kita dekat dengan Allah, pasti Allah kasih jalan. Dan itu ada kejadian pada hari ini. Dan ada pepatah, laisa kullu ma yalma' dzahaban. Tidak setiap yang mengkilat itu emas. Maksudnya apa? Warnanya bisa kuning atau putih, sama-sama mengkilat. Tapi apa? Belum tentu itu emas. Laisa kullu ma yalma' dzahaban. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Bahkan untuk menentukan sesuatu, ada pertanyaan yang lain misalnya, terpaksa kita harus satu-satunya, karena kemampuan manusia terbatas, maka hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Nasrullahnya itu dari Allah. Dan kesempatannya di mana? Ketika salah satunya adalah sepertiga malam terakhir, atau ketika ba'da sholat fardu misalnya. Bapak-bapak, ada doa yang dilazimkan, yang biasa kita lazimkan, dan itu untuk menentukan supaya kita diberikan satu keputusan di mana yang memang betul, yaitu adalah Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan bahwa kebenaran itu sebagai kebenaran, kuatkanlah aku untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah bahwa yang tidak benar, yang batil itu batil, dan berikan kekuatan pada kami untuk tidak mengikuti kebatilan tersebut. Dan ini sudah banyak terjadi di sekitar kita. Yang ketiga, menurut Syekh Soleh Al-Munajib, makna yang tentang zaman fitnah adalah banyaknya kesyirikan, syirik tersebar di mana-mana. Di surat Al-Baqarah ayat 193 Allah ingatkan pada kita, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah. Fitnah di ayat ini adalah banyaknya kesyirikan yang tersebar di mana-mana. Tafsir Ibnu Katsir, contoh gampangnya adalah ini sekarang bulan Oktober, November, dan Desember. Kalau antum ikut merayakan ataupun yang lain-lain, hati-hati, itu jebakan itu. Hati-hati dengan akhir tahun. Nah, bahkan salah satunya yang lainnya adalah adanya orang yang bisa memprediksi, memperkirakan, mempunyai indera keenam untuk bagaimana tahun 2023. Hal-hal semacam itulah yang menurut agama, menurut kita yang ahli sunnah wal jamaah tidak tepat, jangan diikuti. Kesimpulannya apa? Kenapa saat ini atau hari ini disebut zaman fitnah? Yang pertama adalah susahnya bersatunya orang yang beriman dan banyaknya perselisihan yang terjadi di antara orang-orang yang beriman. Yang kedua, samar-samarnya antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga, banyaknya kesyirikan. Dan yang keempat, karena banyak kemunafikan, banyak orang munafik yang tersebar di antara umat. Itulah zaman fitnah, itu artinya yang kita tetap harus mendekatkan diri kepada Allah. Karena the one and only, satu-satunya Nasrullah, pertolongan Allah itu sangat kita butuhkan. Tidak perlu kita bicara minta tanya kepada manusia, karena kalau manusia yang kita tanya, siap-siaplah kecewa.
Untuk itulah mari kita tingkatkan iman dan takwa kita sampai dengan datangnya panggilan Allah yang sangat lembut. Panggilan itu adalah ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatun mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaahku, hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Itu hal-hal yang perlu disampaikan pada kesempatan ini. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.